Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Sahabat Indonesia yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan berbincang membahas masalah zakat dan manfaatnya. Ini penting kita mengetahui tentang rukun Islam yang ketiga ini setelah syahadat dan sholat. Zakat merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Islam untuk mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk ditasarufkan, untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, yaitu golongan fakir miskin. Perintah ini sudah barang tentu, yaitu membawa maslahat, membawa kebaikan, membawa manfaat yang bisa mempererat hubungan silaturahmi, ya, rasa solidaritas, rasa kepedulian sesama. Karena itu baik sekali kalau seandainya kita fahami betul tentang masalah zakat ini dan seluk-beluk yang terkait dengan zakat. Dari segi kata, zakat sendiri dari bahasa Arab, zaka yazku zakatan. Ada berbagai macam arti dari segi bahasa. Di antaranya adalah berkembang, baikan, suci, bersih, bertambah, dan ada beberapa macam arti yang lain. Tetapi pada hakikatnya yang terpenting bagi muzakki dan bagi yaitu mustahik atau penerima dana zakat ini bisa diambil, yaitu satu kesimpulan, seorang muzakki yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat ini akan bersih hartanya. Mengapa kok bisa bersih? Karena di dalam harta yang kita miliki sesungguhnya ada hak orang lain yang harus kita berikan. Karena ini hak sesama manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita keluarkan, maka kita harus mencari ridho Allah agar supaya apa yang kita lakukan ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita melakukan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Masalah ini penting supaya dalam kita berzakat itu karena seruan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tunaikan dengan ikhlas. Dari segi jiwa akan menjadikan kita merasakan senang karena bisa membantu orang lain, membantu sesama. Dari segi mustahik, orang yang menerima zakat sudah tentu adalah kegembiraan karena bisa memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan sehari-hari yang diperlukan bisa terpenuhi, menjadi tenang dan menjadi bahagia, ya, untuk menerima pemberian itu. Sehingga antara muzakki dan mustahik akan memperoleh kebahagiaan yang sama dalam menjalankan yaitu perintah Allah yang bernama zakat ini. Sudah barang tentu dalam sejarahnya memang
zakat ini sudah diperintahkan sejak awal, yaitu agama ini yaitu ada di Mekah, periode Mekah. Tetapi belum diperintahkan sebagaimana mestinya, ya, kecuali pada tahun kedua Hijriah. Itu menunjukkan bahwasanya perlu persiapan, ya, perlu persiapan untuk melaksanakan yaitu ibadah yang namanya zakat ini, agar supaya benar-benar bukan hanya melakukan saja, tapi diresapi maknanya, agar supaya benar-benar mempunyai nilai manfaat yang bisa mengubah yaitu sikap perilaku kita dalam berzakat ini sesuai dengan syariah. Itulah sebabnya maka kita harus mengerti bahwasanya dalam sejarahnya sebelum ada perintah, ya, untuk secara teknis bagaimana zakat dilakukan, maka para sahabat melakukan ya sesuai dengan yang dipahaminya. Tetapi setelah periode Mekah tahun kedua, yaitu sudah ada ketentuan yaitu siapa sungguhnya mustahiknya, kemudian caranya bagaimana, ketentuannya bagaimana, apa yang terkait dengan hal, terkait dengan besaran yaitu zakat atau besaran harta yang dimiliki sebagai ukuran wajib zakat ini menjadi penting. Karena itu bagi kita sebagai muslim sudah barang tentu yaitu kita menggunakan ukuran yang tepat, ya. Karena ketentuan zakat ini yaitu sudah pasti. Yang namanya zakat itu mustahiknya atau dapat dikatakan yaitu penerima zakat itu sudah disebut dengan asnaf 8, yaitu asnaf 8. Jadi tidak bisa kemudian harta zakat dipakai untuk selain itu, sudah ditentukan. Berarti kalau digunakan untuk keperluan selain asnaf 8 ini, berarti itu temuan yang tidak direkomendasikan atau tidak dibolehkan oleh aturan agama. Itulah sebabnya maka kita harus sangat hati-hati untuk mendistribusikan atau untuk memberikan yang namanya zakat ini harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sahabat Indonesia yang saya hormati, akhir-akhir ini juga kita temukan banyak yaitu lembaga yang kurang bertanggung jawab menggunakan sumber dana yang semestinya yaitu diberikan kepada mustahik yang sudah ditentukan, tetapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau disalahgunakan lain. Kalau itu terjadi berarti ada penyimpangan, ya, ada pelanggaran dari segi hukum. Kecuali kalau itu menggunakan yang namanya infak atau sedekah, itu agak beda dengan yang namanya zakat. Karena itu kita harus hati-hati. Ya. Salah satu wujud kehati-hatian kita adalah menyerahkan kepada ahlinya. Ya. Mengapa zakat itu harus diberikan kepada amil, yaitu amil zakat? Karena amil inilah orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban tentang penggunaan, ya, pentasarufan yaitu harta zakat ini, supaya benar-benar tepat ditasarufkan, diberikan kepada asnaf yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran, sehingga benar-benar kita lepas dari keraguan. Mengapa kepercayaan itu kita anggap penting? Ya, kita sebagai orang yang memberikan amal kepada orang yang tepat. Karena amil zakat adalah orang yang sudah direkomendasikan dan sudah punya otoritas atau kewenangan untuk melaksanakan tugasnya. Dan sudah tahu bagaimana ukurannya, lalu bagaimana pendistribusiannya, sehingga akan dapat tepat sasaran. Ya. Karena itu penting sekali, yaitu mengapa amil zakat itu harus tersertifikasi. Karena tujuannya adalah supaya benar-benar bisa menjalankan sesuai dengan tuntunan syariah yang ada.
Di dalam negara kita, yaitu negara Indonesia, ada 3 syarat dalam melaksanakan, yaitu zakat dan ketentuannya. Yaitu yang pertama adalah aman syar'i, yang kedua adalah aman regulasi, kemudian yang ketiga adalah aman NKRI. Apa artinya itu? Karena ini akan menjadi masyarakat seluruhnya, sehingga semua harta yang kita keluarkan itu bisa dijamin tidak menyimpang dan lurus, yaitu pada koridor yang ada, yaitu tidak menyimpang dari syariat Islam, tidak menyimpang dari undang-undang atau aturan yang ada di Indonesia, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang melanggar, yaitu ketentuan-ketentuan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya maka kita perlu menganggap penting, ya, walaupun kita mungkin sebagai muzaki apa perlu tahu itu, tapi paling tidak kita tahu seluk-beluknya bahwasanya apa yang dilakukan oleh amil itu bukan hanya sekedar yaitu menyimpan, menerima, menyimpan, membagikan, tapi pertanggungjawabannya itu adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Pertanggungjawaban inilah yang sesungguhnya penting, sehingga kita bisa melaksanakan sebaik-baiknya dan menjauhi hal-hal yang mungkin salah atau kelalaian kita dalam melaksanakan, yaitu sesuai dengan pedoman syariah yang kita ketahui. Dengan demikian kita akan tahu bagaimana manfaatnya, atau kita bisa menyimpulkan ada manfaatnya. Yang pertama adalah manfaat dinia, keagamaan. Berarti manfaat dinia ini kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui zakat ini. Manfaat yang kedua adalah khuluqiyah, yaitu akhlak, yaitu kita peduli, kita empati, kita merasakan dekat orang-orang yang membutuhkan, tidak kita jauhi, ya. Kita sama-sama Muslim. Kebersamaan inilah, saling tolong menolong, saling membantu, ini sangat diperlukan dalam kehidupan, yaitu sebagai makhluk sosial. Lalu yang ketiga adalah istimaiyah, atau dalam artian ini adalah kemasyarakatan. Orang yang mengeluarkan zakat, bagi orang-orang yang menerima akan menganggap orang yang berzakat itu adalah orang yang baik, sehingga tidak ada rasa iri, tidak ada rasa yaitu bangga dan sebagainya, sehingga dia bisa menghormati orang yang memberikan zakat itu, yang mempunyai kepedulian terhadap sesama, sehingga tumbuh rasa kepercayaan bahwasanya sesama orang Muslim adalah ta'awun, saling tolong menolong, saling membantu untuk kepentingan bersama. Demikian saya kira untuk menjelaskan mengenai zakat dan manfaatnya. Mudah-mudahan dapat dicerna dengan sebaik-baiknya dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.